Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa menjalankan aktivitas pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai hukum-hukum perkembangan peserta didik. Anggota dari kelompok 2 diantaranya yaitu yang pertama ada Maisaro selaku presentator kedua, yang kedua ada Nur Anin di Tanahar selaku presentator ketiga, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Salma Zahra selaku MC dan juga presentator pertama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pada materi pertama yang akan saya bawakan mengenai pengertian hukum dan juga perkembangan. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup, sejak kelahiran dan dalam menjalani kehidupan seterusnya, terdapat dasar dan pola kehidupan yang berlaku umum sesuai dengan jenis dan spesiesnya. Selain itu, terdapat pula pola yang berlaku khusus sesuai dengan sifat-sifat individualnya. Pola kehidupan yang dimaksudkan dapat dijadikan acuan untuk mengenal karakteristik perkembangan anak-anak. Latar belakang sosial budaya akan mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Dengan demikian, akan terbentuk karakteristik-karakteristik yang menjadi pola khusus, pola-pola khusus. Di antara pola-pola khusus itu, bahkan antara pribadi dengan pribadi juga terdapat perbedaan tertentu. Perbedaan tersebut akan lebih jelas bila dibandingkan secara keseluruhan pada pribadi setiap bangsa. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian perkembangan. Apabila diamati perbedaan pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia, baik pada faktor jasmania maupun faktor rohaninya, dalam waktu yang sama, maka akan melahirkan prinsip-prinsip perkembangan. Kemudian prinsip ini mengikuti hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan merupakan suatu konsep. Menurut Roni Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang diawali dari saat pembuahan dan berakhir kematian. Menurut F.J. Mond dan kawan-kawan, pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menunjukkan ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan juga belajar. Kemudian ada pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya, jadi bisa disimpulkan hukum perkembangan yaitu suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap serta dapat diramalkan sebagai hukum perkembangan. Menurut definisi lain, hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan fisik maupun psikis individu,
Sebagai ahli psikologi, ada yang lebih senang menggunakan prinsip-prinsip perkembangan dan tidak menggunakan istilah hukum perkembangan. Namun yang lebih dikenal di Indonesia adalah hukum perkembangan daripada prinsip perkembangan. Proses perkembangan secara umum dapat diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Proses perkembangan merupakan suatu evolusi yang secara tidak sama pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan individu dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan, pengalaman-pengalaman dalam lingkungan dan faktor-faktor lainnya, seperti iklim, kemudian sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Selama hayatnya, manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur perlahan namun pasti. Menjalani berbagai fase dan ada kalanya diselingi oleh krisis yang datangnya pada waktu tertentu. Proses perkembangan yang berkesinambungan bergelombang naik dan turun, yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat. Semua itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti patokan-patokan atau pada hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Mungkin itu materi dari saya, kemudian dilanjutkan pada presentator kedua, yaitu Saudari Marik Maisaro. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hukum-hukum perkembangan sendiri akan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada hukum konvergensi. Hukum ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian yaitu adalah William Ster, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil dari pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubung-hubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Menurut kenyataan yang ada sekarang, ternyata pendapat lama itu tidak sesuai dengan keadaan. Pandangan lama itu dikuasai oleh aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya sejak lahir. Nah, ia membawa bakat kesanggupan atau potensi untuk dikembangkan, dan sifat bawaan terbentuk. Pembawaan itu akan dikembangkan sendiri. Dalam hal ini, pendidikan yang menganut paham nativisme itu disebut aliran yang pesimis. Yang kedua ada hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Dalam sebuah kehidupan, timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri. Kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud pada dorongan makan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, haus, dan sakit dalam bentuk menangis. Ia mempertahankan dirinya dengan cara menangis. Dalam perkembangan jasmani dan rohani terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenai lingkungan. Usaha belajar berjalan, kegiatan bermain, dan lain-lain. Yang ketiga ada hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Nah, istilah masa peka ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Belanda, yaitu Profesor Hugo de Ver, dengan meneliti seekor lebah betina yang sedang mengalami masa peka. Masa peka ialah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar, dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Masa peka diperkenalkan dalam dunia pendidikan oleh Dr. Maria Montessori. Nah, menurut dokter tersebut, masa peka merupakan sebuah masa pertumbuhan ketika
suatu fungsi atau jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Nah, usia 3 sampai 5 tahun adalah masa yang baik untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa di daerahnya masing-masing. Yang keempat ada hukum kesatuan organisasi. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Nah, tiap-tiap anak itu terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan di antara organ-organ tersebut. Fungsi dan bentuknya tidak dapat dipisahkan, berdiri integral. Contoh perkembangan kaki yang semakin besar dan panjang pasti diiringi dengan perkembangan otak, kepala, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Insarov. Kemudian materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh presentator ketiga, yaitu Nur Anindita Nahar. Kepada Nur Anindita Nahar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan poin yang kelima. Hukum rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini berarti perkembangan anak yang mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Hukum rekapitulasi ini dapat dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama yaitu masa memburu dan menyambut. Yang kedua yaitu masa membala. Yang ketiga yaitu masa bercocok tanam. Dan yang keempat masa berdagang. Slide selanjutnya. Poin yang keenam yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Dalam tahapan ini, perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serba berlaku hukum. Perbedaan waktu mengenai cepat lambatnya suatu penangkapan perkembangan atau suatu masa perkembangan dijalani menampilkan adanya perbedaan individual. Semakin lambat masa-masa perkembangan dibanding dengan norma-norma umum yang berlaku, semakin menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan-hambatan dalam proses perkembangan. Hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya saling mempengaruhi. Dua hal sebagai petunjuk perkembangan pada keseluruhan itu A. Apabila perkembangan kemampuan fisik untuk berjalan sangat tertinggal dari patokan umum tanpa ada sebab khusus, fungsionalitas fisiknya terganggu. B. Apabila perkembangan kemampuan berbicara sangat terlambat dibandingkan dengan anak lain pada masa perkembangan yang sama. Dan poin yang ketujuh yaitu hukum predestinasi atau hukum kodrat ilahi. Dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah dikehendaki atau sudah ditentukan oleh Allah. Biasanya hukum predestinasi ini dikaitkan dengan nasib akhir atau takdir dari jiwa seseorang. Predestinasi merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Adapun karakter religius predestinasi membedakannya dari gagasan lain seperti determinisme dan kehendak bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Nur Anindita Nahar yang telah melanjutkan materi.
Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.